Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan membawakan materi optik. Nama kelompok 2 yaitu yang pertama Taufik A241171043, yang kedua Yandri Peter Rorora A241171031, kemudian Andi Aprilia Ningsi A241171082, kemudian ada Alda Risma A241171001, Desti Mulia Wardana A241171121, kemudian ada Marwa A241171019, dan terakhir Rizky Wahyudi A241171111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandri Peter, Stambuk A241171031. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang optik pada submateri pemantulan. Ya, kita langsung masuk saja. Pemantulan. Pengertian pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya pada dasarnya adalah proses terpancarnya kembali cahaya apabila mengenai permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Cahaya yang jatuh pada bidang pembatas dua material mengalami pemantulan dengan sudut pantul yang sama persis dengan sudut datang. Cahaya merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Nah, hukum pemantulan cahaya. Cahaya mempunyai beberapa aturan, yang mana biasa disebutkan dengan hukum pemantulan cahaya. Hukum tersebut seperti berikut. Yang pertama, sinar datang yaitu I, sinar pantulnya R, dan garis normal yaitu garis merah ini ada dalam satu bidang datar yang mana ketiganya berada dalam satu titik potong bidang pantulnya. Hukum pemantulan yang kedua, sudut pantul cahaya nilainya sama besar dengan sudut datang cahaya, di mana sudut datang yaitu ini, sudut sinar pantul yaitu ini. Jadi kedua sudutnya ini sama besar. Gambar di atas menunjukkan kalau benar tentang sinar datang besarnya sama dengan sinar pantul. Kemudian bidang pantul seperti gambar di atas, yaitu bidang pantul yang sangat ideal, yaitu rata, tidak ada seperti lubang-lubangnya gitu, di mana pantulan cahaya berada di permukaan disambungkan pada dasar bidang pantul. Nah, kita masuk pada sifat pemantulan cahaya. Sifat pemantulan cahaya yang memenuhi sudut datang sama dengan sudut pantul memunculkan peristiwa pemantulan yang berbeda ketika permukaan pembiasnya rata atau tidak rata. Cahaya yang dipantulkan sejajar ketika berkas cahaya sejajar, yaitu pada bidang pembatas yang permukaannya rata. Peristiwa ini biasa disebut pemantulan teratur, seperti gambar ini. Tetapi, cahaya yang dipantulkan memiliki arah yang tidak teratur ketika berkas cahaya sejajar jatuh pada bidang pembatas yang permukaannya tidak rata. Nah, ini disebut dengan pemantulan baur, seperti ini. Pemantulan cahayanya lari kemana-mana, beda seperti pemantulan teratur yang ketika sinar datang akan dipantulkan sama dengan sudut pada sinar datang itu. Nah, kita masuk pada pemantulan pada cermin datar. Di sini ada sinar datang yang disimbolkan dengan I, ini sinar datang, garis normalnya, dan sinar pantul yang disimbolkan dengan R. Cermin datar merupakan salah satu cermin mempunyai permukaan yang rata, datar, dan juga tidak melengkung pada bidang pantulnya. Pada gambar di atas ini merupakan gambar pemantulan sinar oleh cermin datar. Keterangannya, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul ada pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang, yaitu I,
sama dengan sudut pantul, yaitu R. Jadi I sama dengan R. Nah, sifat-sifat khusus yang ditunjukkan pada bayangan dari hasil cermin datar, yaitu pertama, tinggi bayangan akan sama dengan ukuran tinggi benda. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Posisi hasil bayangan pada cermin datar akan berlawanan dengan bendanya. Yang keempat, sifat bayangan tegak sama seperti bendanya. Yang kelima, bayangan yang terbentuk bersifat semu atau maya, yaitu bayangan bisa dilihat oleh cermin, tapi bayangan tersebut tidak bisa ditangkap oleh sebuah layar. Yang keenam, bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar dengan sudut lancip. Kita masuk pada pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung merupakan salah satu cermin yang mempunyai permukaan bidang pantul melengkung ke arah luar. Umumnya, cermin cembung dipakai buat spion kendaraan bermotor, entah mobil ataupun motor, supaya didapatkan bayangan yang lebih lebar dari sudut pandangnya. Nah, di bawah ini ada beberapa sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung. Yang pertama, bayangan yang dihasilkan cermin cembung bersifat maya dan tegak. Ukuran bayangan yang dihasilkan lebih kecil dari ukuran benda sesungguhnya atau punya sifat diperkecil. Jadi memungkinkan sudut pandang yang dihasilkan pada cermin cembung lebih lebar. Ada juga sifat sinar yang dipantulkan oleh cermin cembung, yaitu sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan oleh seolah-olah dari titik fokus. B. Sinar datang yang menuju R akan dipantulkan kembali dari R. C. Sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kita masuk pada pemantulan pada cermin cekung. Cermin cekung merupakan salah satu cermin yang mempunyai permukaan bidang pantul melengkung ke dalam. Umumnya, cermin cekung dipakai buat reflektor pada lampu utama kendaraan bermotor dan juga lampu senter. Ada beberapa sifat bayangan dari cermin cekung yang bergantung pada letak dan juga posisi benda terhadap cermin tersebut. Yang pertama, apabila suatu benda diletakkan dekat dengan cermin cekung, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah tegak, lebih besar, dan semu atau maya. Apabila suatu benda diletakkan jauh dari cermin cekung, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah nyata atau sejati dan juga terbalik. Pada cermin cekung bisa dibuat suatu pengelompokan yang bergantung dengan posisi benda pada masing-masing ruang, seperti benda di ruang 1, maya tegak diperbesar, benda di ruang 2, nyata terbalik diperbesar, benda di ruang 3, nyata terbalik diperkecil, benda tepat di pusat kelengkungan, nyata terbalik sama besar. Materi selanjutnya yaitu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan gelombang cahaya yang disebabkan adanya perubahan kelajuan gelombang cahaya ketika cahaya merambat melalui dua zat yang indeks biasnya berbeda. Yang pertama, indeks bias medium. Indeks bias suatu zat merupakan perbandingan cepat rambat cahaya pada udara dengan cepat rambat cahaya pada medium atau zat lainnya. Selanjutnya, hukum pembiasan atau lebih dikenal hukum Snellius. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, dan ketiganya berpotongan di satu titik. Yang kedua, apabila sinar melalui dua medium yang berbeda, maka hubungan sinar datang, sinar bias, dan indeks bias medium dinyatakan oleh persamaan sin I per sin R sama dengan N1 per N2. Selanjutnya, pembiasan pada lensa.
Yang pertama, pembiasan pada lensa cembung. Lensa cembung dinamakan pula dengan lensa konvergen karena lensa cembung memfokuskan atau mengumpulkan berkas sinar sejajar dengan yang diterimanya. Pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung dikenal 3 sinar istimewa. Perhatikan gambar tersebut. Berkas sinar yang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus utama atau F. Yang kedua, berkas sinar yang datang atau melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, berkas sinar yang melalui titik pusat optik atau O diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, sifat bayangan yang dibentuk oleh pembiasan lensa cembung mempunyai beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, benda terletak di ruang satu, yaitu antara O dan F. Maka bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua, benda terletak di ruang 2, yaitu antara F dan 2F. Maka bayangan yang terjadi yaitu bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga, benda terletak di ruang 3, yaitu di sebelah kiri 2F, maka bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang keempat, benda terletak di titik fokus utama atau F, maka tidak terbentuk bayangan karena sinar-sinar bias dan perpanjangannya tidak berpotongan atau sejajar. Yang terakhir, benda terletak di pusat kelengkungan lensa di R, di mana R sama dengan 2F. Maka bayangan yang terjadi yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Selanjutnya, pembiasan pada lensa cekung. Perhatikan gambar yang ada dalam PowerPoint. Lensa cekung dinamakan pula dengan lensa divergen karena lensa cekung menyebarkan berkas sinar sejajar dengan yang diterimanya. Lensa cekung seperti ini memiliki 2 buah permukaan lengkung, sehingga lensa cekung memiliki 2 jari-jari kelengkungan dan 2 titik fokus. Pada lensa cekung, jari-jari kelengkungan atau R dan titik fokus atau F bertanda negatif, sehingga lensa cekung sering dinamakan lensa negatif. Nah, pada pembiasan cahaya oleh lensa cekung juga dikenal 3 sinar istimewa. Yang pertama, berkas sinar yang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus lensa. Yang kedua, berkas sinar yang melalui titik fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, berkas sinar yang melalui titik pusat optik lensa tidak dibiaskan. Persamaan pada lensa cekung dan lensa cembung, yaitu 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana S adalah jarak benda, satuannya meter, S aksen adalah jarak bayangan, satuannya meter, F adalah jarak fokus lensa, satuannya M. Selanjutnya, jari-jari kelengkungan lensa. Jari-jari kelengkungan lensa adalah jari-jari kelengkungan lensa adalah 2 kali jarak fokusnya, yaitu R sama dengan 2F, atau F sama dengan 1/2 kali R, sehingga persamaan tersebut dapat dituliskan 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 2/R, di mana S adalah jarak benda, satuannya M, S aksen adalah jarak bayangan, satuannya M, R sama dengan jari-jari kelengkungan lensa, satuannya M atau meter. Dalam menggunakan persamaan pada lensa cembung maupun lensa cekung, ada sejumlah aturan-aturan, yaitu yang pertama, untuk lensa cembung yaitu positif, baik F maupun R berharga positif. Untuk lensa cekung, baik F maupun R berharga negatif. Yang ketiga, S aksen berharga positif apabila di belakang lensa untuk bayangan nyata dan negatif apabila di depan lensa atau untuk bayangan maya. Yang keempat, karena benda selalu dianggap ada di depan lensa,
maka S selalu berharga positif. Perbesaran bayangan pada lensa dapat dirumuskan M sama dengan H aksen per H mutlak sama dengan S per S mutlak. Tanda harga mutlak menyatakan harga M selalu positif. Baik, selanjutnya adalah pembahasan cermin. Cermin itu ada 3, yaitu cermin cekung, cermin datar, dan cermin cembung. Yang pertama adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin lengkung dengan lapisan mengkilap pada bagian dalam. Cermin ini bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Slide selanjutnya adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Untuk gambar yang pertama bisa dilihat, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan pada titik fokus. Untuk gambar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus kemudian akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan pada gambar yang ketiga, sinar datang melalui titik kelengkungan cermin yang kemudian akan dipantulkan kembali melalui titik yang sama. Selanjutnya ada pembagian ruang tempat benda dan bayangan pada cermin cekung. Bisa kalian lihat bahwasanya untuk ruang pertama itu berada di depan titik fokus, dan untuk ruangan kedua itu berada di antara titik fokus dan titik kelengkungan cermin atau disimbolkan dengan P. Dan untuk ruangan ketiga itu berada di belakang titik kelengkungan cermin, dan untuk ruangan keempat itu berada di belakang cermin cekung. Sifat bayangan pada cermin cekung. Kita akan menjelaskan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang pertama itu adalah pembentukan bayangan cermin cekung pada ruang pertama. Jadi kita seakan-akan meletakkan benda pada ruang pertama, kemudian kita akan membuat garis atau sinar istimewa. Yang pertama itu adalah sinar istimewa di mana garis cahaya datang pada sumbu utama kemudian akan dipantulkan melalui titik fokus. Dan untuk sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang melalui titik kelengkungan cermin yang kemudian akan dipantulkan pada titik yang sama pula. Nah, setelah itu kita akan menarik perpanjangan sinar pantul yang kemudian kita akan menemukan perpotongan sinar pantul seperti ada pada gambar. Kemudian di perpotongan sinar pantul tersebutlah akan terbentuk bayangan dari benda tersebut, di mana sifatnya itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya pembentukan bayangan pada cermin cekung di ruang 2. Jadi pada gambar di situ ada benda diletakkan di ruang kedua. Kemudian kita akan membentuk sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar istimewa yang sinarnya datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian akan dipantulkan ke titik fokus. Dan untuk sinar istimewa yang kedua itu adalah sinar datang melalui titik fokus, kemudian akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, kemudian di situ akan ada perpotongan sinar pantul di ruang ketiga. Jadi di situ terbentuklah bayangan dari benda yang di ruang kedua. Dan untuk sifat bayangan pada ruang kedua itu dia diperbesar, dia nyata, dan dia terbalik. Dan yang terakhir, pembentukan bayangan pada cermin cekung di ruang ketiga. Jadi pada gambar situ ada benda yang terletak di ruang ketiga, kemudian kita membuat sinar istimewa. Sinar istimewa pertama itu sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian akan dipantulkan ke titik fokus. Dan untuk sinar istimewa yang kedua adalah
Sinar datang melalui titik fokus, kemudian akan dipantulkan sejajar dengan garis utama. Dari situ akan ada perpotongan sinar pantul pada ruang kedua, di mana sifat bayangannya itu diperkecil, terbalik, dan nyata. Selanjutnya adalah persamaan pada cermin cekung. Jadi hubungan antara jarak benda atau S, jarak bayangan atau S aksen, dan jarak fokus atau F itu secara matematis dirumuskan 1/F, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana kita bisa mencari berapa F, berapa S, dan berapa X aksen jika terdapat dua yang diketahui. Jadi misal kalau kita akan mencari berapa jarak fokus cermin, maka harus diketahui berapa S dan berapa S aksen. Begitupun jika kita ingin mencari S-nya atau jarak bendanya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa F-nya dan berapa S aksennya. Dan begitupun kalau misalnya kita akan mencari S aksen. Kemudian ada juga rumus untuk perbesaran bayangan atau disimbolkan dengan M besar, di mana rumusnya itu M besar sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H, di mana H adalah tinggi benda dan H aksen adalah tinggi bayangan. Yang kedua adalah cermin datar. Jadi cermin datar itu merupakan cermin yang permukaannya itu datar seperti garis lurus. Bayangan benda yang dibentuk oleh cermin datar ini memiliki dimensi panjang dan lebar yang sama persis dengan benda, dan jarak antara cermin dengan benda itu ukurannya akan sama dengan jarak cermin dengan bayangan tersebut. Cermin datar juga memiliki sifat-sifat bayangan. Itu yang pertama, bayangan pada benda itu akan tegak dan semu. Terus yang kedua, besar dan tinggi bayangan akan sama dengan benda sebenarnya. Terus yang ketiga, jarak bayangan benda akan sama dengan jarak benda dengan cermin. Terus yang terakhir, dia menghadap berlawanan arah atau terbalik terhadap bendanya. Selanjutnya ada pembentukan bayangan pada cermin datar. Jadi bayangan yang dihasilkan pada cermin datar itu memiliki besar dan tinggi yang sama dengan benda yang aslinya, sehingga saat kita melakukan atau menentukan pembentukan bayangan pada cermin datar, bisa dilihat terdapat sinar datang dan sinar pantul seperti pada gambar. Dari ketiga sinar pantul tersebut, kita akan melakukan perpanjangan sinar pantul, diberikan titik-titik perpanjangan sinar pantul itu. Perpanjangan sinar pantul tersebut kita tarik seperti garis titik-titik, kemudian akan kita dapatkan titik perpotongan sinar pantul tersebut. Terbentuklah sebuah bayangan yang sama persis dengan bendanya. Adapun persamaan pada cermin datar yaitu N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang M, di mana N itu adalah jumlah bayangannya, terus alfa itu sudut apit cermin, dan untuk M dia bernilai 1 jika 360 derajat per alfa itu bernilai genap, dan dia akan M-nya itu akan 0 jika 360 derajat per alfa itu bernilai ganjil. Oke, yang terakhir itu adalah cermin cembung. Jadi cermin cembung itu merupakan cermin yang permukaannya
dapat memantulkan cahaya berbentuk cembung, dan cermin ini bersifat divergen atau menyebarkan cahaya, dan titik pusat kelengkungan pada cermin ini dia berada di belakang cermin, sehingga cermin ini disebut dengan cermin negatif. Oke, selanjutnya adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Untuk gambar yang pertama, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian untuk gambar yang kedua, sinar datang melalui titik kelengkungan cermin disimbolkan dengan R akan dipantulkan seakan-akan berasal dari titik kelengkungan tersebut. Dan yang ketiga, sinar datang sejajar dengan sumbu utama itu akan dipantulkan seakan-akan dari titik fokus. Selanjutnya, pembagian ruang pada cermin cembung. Pembagian ruangnya ini sebenarnya tidak jauh beda dengan cermin cekung. Seperti bisa dilihat, ruang pertama itu dia berada di depan cermin, di antara cermin dengan titik fokus. Kemudian untuk ruang kedua itu berada di antara titik fokus dan jari-jari kelengkungan atau pusat kelengkungan. Biasanya jari-jari kelengkungan itu disimbolkan dengan R besar. Untuk titik fokus itu biasa disimbolkan dengan P. Kemudian untuk ruang 3 itu berada di belakang titik kelengkungan cermin atau jari-jari kelengkungan. Dan untuk ruang keempat itu berada di depan cermin. Oke, selanjutnya pembentukan bayangan pada cermin cembung. Jadi pada gambar kita meletakkan benda di depan cermin cembung, kemudian kita akan membuat sinar istimewa atau garis istimewa. Di situ terdapat dua garis istimewa. Garis istimewa yang pertama adalah di mana sinar datang melalui titik kelengkungan atau jari-jari kelengkungan yang kemudian akan dipantulkan seakan-akan berasal dari titik tersebut gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua adalah garis di mana sinar datang sejajar dengan sumbu utama itu dipantulkan seakan-akan dari titik fokus gitu. Dan dari kedua sinar tersebut kita akan mendapatkan perpotongan sinar dari kedua sinar istimewa tersebut, dan terbentuklah bayangan dari benda tersebut. Dan bayangan tersebut bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Yang terakhir adalah rumus pada cermin cembung. Sebenarnya rumus pada cermin cembung itu tidak jauh beda dengan cermin cekung. Hanya saja untuk F-nya itu dia bernilai minus atau min. Nah, jadi rumusnya itu min 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, sama seperti cermin cekung. F-nya itu adalah jarak fokus cermin, terus S-nya itu adalah jarak benda, dan S aksennya itu adalah jarak bayangan. Dan terdapat juga rumus untuk perbesaran bayangan yang disimbolkan dengan M besar, dengan rumus M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H, di mana H itu merupakan tinggi benda dan H aksen merupakan tinggi bayangan. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis ketimbang bagian tepinya yang lebih tebal. Lensa cekung biasanya berbentuk lingkaran, walaupun ada juga lensa cekung yang tidak berupa lingkaran. Lensa cekung seperti lensa cembung umumnya terbuat dari kaca atau plastik, sehingga lensa mempunyai indeks bias yang lebih besar ketimbang indeks bias udara.
Kemudian ini adalah gambar masuknya sinar ke arah lensa cekung. Cahaya yang melalui lensa cekung dibelokkan ke arah tepi lensa atau menjauhi sumbu lensa. Sinar datang sejajar dikenakan pada lensa cekung. Sinar-sinar akan menyebar seolah berasal dari satu titik, yaitu titik fokus. Titik fokus lensa cekung terletak di sisi yang sama dengan sinar yang datang, sehingga titik fokus lensa cekung mempunyai sifat maya atau semu dan memiliki nilai negatif. Kemudian ini adalah jenis-jenisnya lensa cekung. Ada lensa cekung ganda, yaitu kedua tepinya cekung. Kemudian ada cekung datar, satu tepinya datar, satu tepinya cekung. Kemudian ada meniskus cekung. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya, sinar istimewa lensa cekung. Ada 3 gambar di sini. Yang pertama, sinar-sinar istimewa yang ada di lensa cekung seperti gambar di atas penjelasannya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus di depan lensa. Kemudian gambar kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus lensa pertama f1 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar yang datang melewati pusat optik lensa O tidak dibiaskan. Kemudian ada sifat lensa cekung. Lensa cekung mempunyai 2 titik fokus aktif f1 berada di depan lensa dan titik fokus pasif f2 berada di belakang lensa. Karena fokus aktif lensa cekung f1 terletak di depan lensa, maka fokus aktif lensa cekung ialah fokus maya dan jarak fokus lensa cekung f selalu mempunyai tanda negatif. Maka dari itu lensa cekung disebut lensa negatif. Kemudian ada rumus lensa cekung. Rumus dasarnya adalah 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Keterangannya, S aksen adalah jarak bayangan, S aksen sama dengan positif bayangan nyata, S aksen negatif bayangan maya, S jarak benda, F jarak titik api bernilai negatif. Kemudian ada perbesaran rumusnya. Rumusnya itu ialah M H aksen per H sama dengan min S aksen per S. Keterangannya, H aksen negatif bayangan terbalik, H aksen positif bayangan tegak, M bayangan tegak, M negatif bayangan terbalik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu lensa cembung. Pengertian lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang pada bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya atau mengembung. Lensa cembung pada umumnya berbentuk lingkaran dan terbuat dari kaca atau plastik sehingga memiliki indeks bias yang lebih besar dibandingkan indeks bias udara. Lensa cembung memiliki sifat bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Selanjutnya, jenis-jenis lensa cembung. Berdasarkan bentuknya, lensa cembung dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bikonveksi atau cembung ganda, plan konveksi atau cembung datar. Yang ketiga, konkav atau konveks atau cembung cekung. Selanjutnya, sinar istimewa lensa cembung. Sinar istimewa pada lensa cembung terbagi 3 poin. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus atau f1 di belakang lensa. Poin kedua, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa atau f2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Poin ketiga, sinar yang datang melalui pusat optik lensa 0 diteruskan ke titik dibiaskan. Selanjutnya, sifat lensa cembung. Yang pertama, sifat lensa cembung, sinar bisa datang dari 2 arah sehingga sinar lensa cembung memiliki 2 titik fokus. Kedua, bila 3 sinar datang sejajar dan diarahkan ke lensa cembung, maka berkas sinar tersebut akan dibiaskan oleh lensa dan berpotongan atau menuju sebuah titik. Ketiga, lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan. Yang keempat, jarak fokus lensa cembung selalu positif. Kelima, besar pembiasan cahaya pada lensa cembung dipengaruhi oleh indeks bias, bahan lensa dan lengkungan permukaan lensa. Keenam, lensa cembung yang tebal akan menghasilkan bias cahaya lebih besar daripada lensa cembung yang tipis. Adapun rumus lensa cembung, rumus dasar 1/F sama dengan NK per NU dikurang 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Keterangan, NU adalah indeks bias udara atau air, R1 dan R2 adalah kelengkungan dari lensa cembung. Selanjutnya, rumus mencari jarak bayangan pada lensa cembung.
1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S absen. Keterangan: F sama dengan fokus lensa cembung, S sama dengan jarak benda, S absen sama dengan jarak bayangan. Alat-alat optik. Alat-alat optik ini terdiri dari mata. Mata merupakan alat optik ilmiah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Diagram sederhana mata manusia adalah seperti yang diperlihatkan pada gambar 1A, di mana gambar 1A itu bagian depan mata memiliki lengkung lebih tajam dan dilapisi selaput cahaya disebut dengan kornea. Nah, tepat di belakang kornea terdapat cairan aqueous humor. Cairan ini berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Nah, di sini ada gambar 1A dan B. Nah, gambar B di sini lensa mata membentuk bayangan nyata dan terbalik di retina. Nah, untuk gambar kedua itu terdapat pada mata miopi, bayangan benda jauh jatuh di depan retina. Mata memiliki daya akomodasi, yakni kemampuan untuk mengubah-ubah jarak fokus lensa mata, sehingga bayangan benda yang dilihat selalu jatuh tepat di retina. Jarak fokus lensa mata diubah dengan cara mengatur ketebalannya menipis atau menebal, yang dilakukan oleh otot siliar. Nah, miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat melihat dengan jelas benda-benda dekat. Sedangkan hipermetropi adalah rabun dekat, di mana mata yang tidak dapat melihat benda-benda dekat dengan jelas. Nah, hipermetropi atau miopi itu adalah kebalikannya saja. Nah, di sini terdapat gambar 3, di mana gambar 3 pada mata hipermetropi bayangan benda dekat jatuh di belakang retina. Nah, untuk yang kedua itu ada kacamata. Kacamata adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi cacat, di mana kacamata terdiri dari lensa cekung atau lensa cembung. Nah, kacamata berlensa cekung untuk miopi itu digunakan penderita miopi. Nah, penderita miopi harus berbentuk bayangan benda-benda jauh S tepat di titik jauh mata atau dengan singkatan dari punctum remotum yang artinya titik jauh. Kacamata berlensa cembung untuk hipermetropi. Hipermetropi tidak dapat melihat benda-benda dekat dengan jelas. Lensa kacamata yang digunakan haruslah lensa yang dapat berbentuk bayangan benda-benda dekat tepat di titik dekat matanya. Kacamata untuk presbiopi dan astigmatisme, di mana merupakan gabungan dari miopi dan hipermetropi. Oleh karena itu, kacamata yang digunakan haruslah berlensa rangkap atau bifokal. Nah, lensa kontak lens juga dapat digunakan untuk mengatasi cacat mata. Pada dasarnya lensa kontak adalah kacamata juga, hanya tidak menggunakan rangka melainkan ditempelkan langsung ke kornea mata. Nah, untuk yang ketiga itu ada kamera. Kamera alat optik yang menyerupai mata, di mana prinsip kerja kamera secara umum itu objek yang hendak difoto harus berada di depan lensa ketika diafragma dibuka. Cahaya yang melewati objek masuk melalui celah diafragma menuju lensa mata. Lensa mata akan membentuk bayangan benda. Supaya bayangan benda tepat jatuh pada film dengan jelas, maka letak lensa harus digeser mendekati atau menjauhi film. Nah, di sini ada gambar 7. Silakan memperhatikan diagram pembentuk bayangan pada kamera. Nah, yang keempat itu ada loop. Loop atau kaca pembesar adalah lensa cembung yang difungsikan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih jelas dan besar. Nah, silakan perhatikan gambar 8. Nah, gambar 8 ini digunakan untuk melihat objek-objek kecil agar tampak besar dan jelas. Penggunaan loop sebagai kaca pembesar bermula dari kenyataan bahwa objek yang ukurannya sama akan terlihat benda oleh mata ketika jaraknya ke mata berbeda. Nah, untuk yang kelima ada mikroskop. Mikroskop terdiri atas susunan 2 buah lensa positif. Lensa yang berhadapan langsung dengan objek yang diamati disebut dengan lensa objektif. Itu lensa tepat mata mengamati bayangan disebut dengan lensa okuler. Fungsi lensa okuler ini sama dengan loop. Nah, salah satu bentuk sebuah mikroskop dilihatkan pada gambar nomor 10. Nah, gambar nomor 10, mikroskop digunakan dalam melihat benda-benda kecil yang sulit dilihat oleh mata.
Nah, di sini ada gambar 11, diagram pembentukan bayangan pada mikroskop. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler menentukan panjang pendeknya sebuah mikroskop. Nah, yang kelima itu ada teropong bumi. Teropong bumi adalah salah satu jenis teropong yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda di darat atau di laut. Dengan kata lain, teropong bumi adalah teropong untuk mengamati benda-benda yang ada di permukaan bumi. Nah, secara detail, teropong bumi terdiri dari 3 buah lensa, yaitu lensa objektif yang terdiri dari lensa positif, lensa cembung yang berfungsi sebagai lensa pembalik pada teropong bumi, dan ketiga, lensa okuler yang terdiri dari lensa positif, lensa okuler berfungsi sebagai lup atau pembesar. Nah, di sini ada sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh teropong bumi juga tergantung dari lensa yang terdapat dalam teropong ini. Nah, berikut penjelasannya, yaitu lensa objektif yang terdiri dari lensa positif, lensa cembung yang berfungsi sebagai lensa pembalik pada teropong bumi, lensa okuler yang terdiri dari lensa positif, lensa okuler berfungsi sebagai lup atau pembesar. Nah, di sini ada gambar skema teropong bumi. Untuk keenam itu teropong astronomi. Teleskop astronomi atau teropong astronomi adalah alat optik yang digunakan untuk membantu mata melihat secara jelas benda-benda langit seperti bintang, planet, dan lain-lain. Nah, di sini ada bagian-bagian teropong bintang. Nah, selanjutnya ada pembentukan bayangan teropong bintang. Untuk yang ketujuh itu proyektor. Proyektor adalah produk teknologi ciptaan manusia yang menerapkan teknologi optik dalam pembentukan bayangan. Proyektor berfungsi untuk memperbesar dan menampilkan bayangan yang nyata pada layar. Nah, jenis-jenis proyektor terdiri dari 2, yaitu proyektor diaskop atau diaskop proyektor. Yang kedua, overhead projector atau OHP. Nah, untuk proyektor diaskop atau diaskop proyektor adalah alat untuk memproyeksikan gambar diapositif sehingga terbentuknya bayangan nyata pada layar. Alat ini terdiri dari sebuah cermin cekung sebagai reflektor atau pemantul dan 2 buah lensa cembung masing-masing sebagai kondensor pembuat sinar sejajar. Sebagai proyektor memperbesar gambar bayangan. Nah, di sini ada gambar diaskop dengan pembentukan bayangan pada diaskop. Yang kedua, overhead projector OHP adalah alat untuk memproyeksikan benda tembus cahaya. Cara kerja OHP seperti diaskop, di mana alat ini sering dipakai karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat dipakai dalam ruangan terang dan benda yang diproyeksikan adalah gambar atau tulisan tangan dengan spidol pada kertas plastik atau kertas transparan. Nah, di sini ada gambarnya, gambar OHP dengan gambar pembentukan bayangan pada OHP. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.